Kita ke situasi terkini pemirsa, ini Di depan Kedutaan Besar Vatikan, kondisinya, jalanannya kembali dibuka. Yang satu sisi, tapi yang satu sisinya lagi ini sudah ditutup ya, sudah steril untuk memberikan kesempatan ataupun keleluasan dari kendaraan Paus Fransiskus keluar dari kedutaan nantinya. Kurang lebih rencananya jika memang sudah sesuai jamnya, jam 8.45 ya, rencananya Paus Fransiskus akan meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan menuju Bandara Soekarno-Hatta. ya, kalau ngeliat rute terbiasanya keluar dari sini, nanti akan muter balik, nanti akan melewati Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju ke Patung Kuda. Ke Tugutani terlebih dahulu. Dari Tugutani nanti rutenya ke Bundaran HI baru ke Patung Kuda, Togi. Oke. Setelah itu melewati Simpang Semanggi langsung masuk tol untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Bagi pemirsa pun juga yang tidak mendapatkan tempat mungkin di depan Kedutaan Besar Vatikan, mungkin bisa mengalihkan di beberapa titik yang tadi kami telah sampaikan, yang pastinya karena nanti iring-iringan dari Paus Fransiskus ini akan pelan-pelan biasanya, tidak cepat, jadi memang kita akan bisa melihat langsung ketika beliau ini berjalan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta nanti ya, Rista? Iya, betul. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi pada saat laporan rekan kami beberapa saat yang lalu, Elsha, kalau melihat kepadatan dari warga yang menanti di depan kedutaan ini makin hari, ini justru makin padat, Togi. Makin banyak nih warga yang berbondong-bondong menunggu di depan Kedutaan Besar Vatikan untuk melihat Paus Fransiskus. Lagi-lagi disampaikan, pemirsa, sebenarnya Anda bisa menyebar ke sejumlah titik jika ingin melihat Paus Fransiskus membuka jendelanya sambil menyapa warga. Ini selain di depan Kedutaan Besar Vatikan, ada di Tugutani, ada di Bundaran HI dan Patung Kuda, karena iring-iringan ataupun kendaraan dari Paus Fransiskus akan melewati rute tersebut, pemirsa. Ya, kabarnya pun juga nanti Paus Fransiskus ini nanti akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia untuk menuju ke Papua Nugini. Dan Paus Fransiskus ini akan berada di Papua Nugini dari tanggal 6 hingga 9 September, lalu ke Timor Leste pada 9 hingga 11 September, dan nanti akan bertolak ke Singapura yang terakhir ini pada tanggal 11 hingga 13 September, Alista. Iya, untuk perjalanan Paus Fransiskus ke Asia Tenggara, ini Indonesia mendapatkan kehormatan karena menjadi negara pertama yang dikunjungi. Jadi setelah 35 tahun setelah 35 tahun, betul, karena kalau misalkan kita flashback, kita tarik ke belakang, Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang mendatangi Indonesia, karena yang pertama itu ada Paus Paulus ke-6, yaitu pada tanggal 3 sampai 4 Desember tahun 1970, hanya 2 hari. Lalu yang kedua ada Paus Santo Yohanes Paulus kedua, itu pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 1989, dan Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang datang ke Indonesia. Tiba di Jakarta itu pada tanggal 3 September kemarin, pemirsa, dan hari ini akan bertolak ke Papua Nugini yang sudah disampaikan oleh rekan Togi yang tadi ya, Papua Nugini 6 sampai 9 September. Benar, dan untuk jadwal Paus Fransiskus kemarin pun juga sangat ketat ya, karena ketika tanggal 3 datang langsung bertolak menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Habis itu hari berikutnya itu Rabu ya. Hari Rabunya menuju ke Istana Merdeka, bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ada pun juga para pejabat, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Istana Negara Jakarta. Langsung balik lagi ke Kedutaan Besar Vatikan, ini untuk bertemu dengan para uskup, diakon, seminaris, katekis, dan orang-orang yang dibaktikan di Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga Jakarta. Dan selanjutnya beliau ini menemui kaum muda dari Scholas Occurrentes di Youth Center Geraha Pemuda Senayan pada 4 September lalu. Iya, lalu untuk acara hari Kamis ataupun kemarin 5 September, ini Paus Fransiskus menjumpai tokoh-tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Nah, ini sempat ada momen yang langsung viral, di mana
imam besar dari Masjid Istiqlal ini mencium kening dari paus, dan lalu dibalas dengan paus dengan mencium tangan. Kalau misalkan kita ingat lagi momen kemarin ini sangat sejuk dan damai ya Togi ya. Dua tokoh besar dari dua agama yang berbeda ini saling rukun, saling berbagi kasih, damai. Kalau misalkan untuk tokoh agamanya saja bisa damai seperti itu, kenapa kita tidak? Masyarakatnya, umatnya, kenapa kita tidak bisa damai, rukun seperti kedua tokoh besar tersebut? Dan di setiap speech Paus Fransiskus selalu menekankan Bhinneka Tunggal Ika, unity diversity. Karena kita tahu bahwa mayoritas umat di Indonesia memang beragama Islam. Namun memang banyak agama lain, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu bisa menyatu. Nah, itulah menjadi kebanggaan kita Indonesia bahwa yes, there will be friction, ada sedikit, tapi dibandingkan negara-negara yang lain, ini kita harus tetap bersyukur bahwa Indonesia ini dilihat di kacamata dunia, kita adalah negara yang baik dan penuh dengan kasih sayang satu sama lain ya. Tapi yang tadi Togi sebutkan ini menjadi salah satu poin penting kenapa Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus, karena memang keberagaman dari itu agama, suku, ras, budaya yang dimiliki Indonesia di mata dunia ataupun di mata Paus Fransiskus, Indonesia ini damai begitu. Pada saat misa Kudus kemarin pemirsa di GBK, ini Paus Fransiskus ini menitipkan pesan kepada bangsa Indonesia, jangan lelah bermimpi untuk membangun lagi sebuah peradaban perdamaian, di mana Paus juga selalu menekankan untuk pesan damai, persatuan dan harmonisasi, terlebih bangsa Indonesia ini dari berbagai macam suku, ras, budaya dan agama ini jangan sampai terpecah belah. Selain itu juga Paus Fransiskus memuji terowongan. Ini terowongan penghubung Istiqlal dengan katedral. Terowongan silaturahmi ya. Terowongan silaturahmi atau persahabatan kemarin. Ini menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral Santa Maria diangkat ke surga. Dia menyebut terowongan penghubung Istiqlal dan gereja katedral ini sebagai terowongan persahabatan dan mengatakan juga terowongan persahabatan ini tuh memungkinkan menjadi tempat perjumpaan dan berdialog. Dan menurutnya lewat lorong ini umat Islam dan Kristen dimungkinkan untuk bertemu dan berbaur ya. Betul sekali Togi, dengan adanya kunjungan dari Paus Fransiskus ke terowongan persahabatan ini sebagai salah satu perwujudan perdamaian antar umat beragama. Selain terowongan sebenarnya dari posisi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebenarnya juga sudah mewakili bahwa akan adanya kerukunan antar umat beragama ini amat sangat dijaga oleh bangsa Indonesia. Kita berharap pun dengan kunjungan Paus Fransiskus ini menjadi sebuah warna baru atau enggak self reflection terhadap kita semua, untuk kita selalu harmoni dengan cinta kasih. Dan ini uniknya juga Paus Fransiskus memang orangnya memang sederhana ya. Kita ngeliat sejak datang menggunakan mobil sehari-hari masyarakat Indonesia. Duduk di depan Arlista, dibuka kaca. Biasanya petinggi-petinggi kan lebih memilih untuk duduk di tengah, tapi di belakang disupirin. Tapi Paus ini berbeda dengan kesederhanaannya. Beliau duduk di depan dengan membuka kaca. Tapi ada yang sempat viral jam tangannya Togi pada saat memberikan tangan. Ini ada warganet nih yang memeriksa ini jam tangan Paus ini jam tangan apa sih? Ternyata jam tangan yang memang harganya itu 100 ribuan. Jadi benar-benar amat sangat sederhana Paus Fransiskus. Nah, yang menarik pun juga ketika menyapanya ini pasti menurunkan jendela. Kalau kita pasti kepanasan ya. Kalau ini kayaknya saya senang nih cuaca di Jakarta ya. Oke. Kayak summer gimana gitu ya. Summer breeze. Dan kalau sebenarnya kemarin aku sempat baca juga di media sosial Alisa dan pemirsa, dikarenakan Paus Fransiskus menggunakan mobil tersebut, merek tersebut, kabarnya pun juga Presiden Joko Widodo akhirnya menggunakan mobil kemarin ketika ada konferensi di Jakarta juga. Jadinya semoga ini menjadi ini juga ya, trending ya. Trending dan refleksi kepada pejabat
pejabat-pejabat kita di Yes. Indonesia Untuk hidup sederhana. untuk hidup sederhana begitu. Kita nggak boleh sebut merek ya, tapi Jangan. untuk kendaraan yang memang sehari-hari ini, Iya. ini sebenarnya juga tidak kalah nyaman kok Iya. dengan mobil-mobil yang harganya Yang berkali-kali lain, yang lipat. fantastis ya. Iya betul. Nah, kecuali kalau saya memang sponsor mobil merek tersebut, sponsor kita baru kita sebut ya. Baru kita sebut. Baik, di sebelah kanan layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan suasana terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejumlah pejabat tinggi negara, salah satunya ada Menteri Agama Yakut Kolil Kumas, sudah tiba di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan yang nantinya akan bertolak ke Papua Nugini. Kurang lebih kalau saya tidak salah informasi, Ya. ini pada pukul 9.45 ya pesawatnya ya. Karena di agenda rencananya Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pada pukul 9:15 pemirsa. Ya, terlihat juga Direktur Utama dari Garuda Indonesia ini telah datang untuk menyambut Paus Fransiskus Ya. juga ya. Ya, untuk yang mengantarkan Paus Fransiskus ini ada sejumlah tokoh, di mana diantaranya tadi sudah saya sebutkan ada Menteri Agama Yakut Kolil Kumas, ada Uskup Agung Jakarta, nantinya juga ada perwakilan ataupun dari Duta Besar Kedutaan Vatikan sendiri, dan juga Ketua Panitia Apostolik Paus Fransiskus. Nah, ini mereka akan melepas Paus Fransiskus dari Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Untuk menuju ke Papua Nugini nantinya. Iya. Ya, sekali lagi Paus Fransiskus nantinya akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia berkomersial untuk menuju Papua Nugini. Dan beliau di sana akan berada di Papua Nugini ini dari tanggal 6 hingga 9 September, lalu ke Timor Leste pada tanggal 9 hingga 11 September, dan yang terakhir ini ke Singapura dari tanggal 11 hingga 13 September ya. Iya Togi dan pemirsa, ini sebenarnya salah satu alasan tak hanya umat Katolik saja yang menyambut kedatangan ataupun yang ingin melepas kepergian dari Paus Fransiskus. Ini karena Paus Fransiskus ini sangat dikenal dengan Smiley Pope. Iya, Smiley Pope. Terus juga karena Paus Fransiskus ini sangat rendah hati. Lalu juga pada saat khutbahnya ini selalu menekankan pada belas kasih Tuhan, visibilitas internasional sebagai pausnya, lalu juga kepedulian terhadap orang miskin, Togi, dan komitmen terhadap dialog antar agama ini kerap sekali dilakukan oleh Paus Fransiskus. Salah satunya adalah yang kemarin kita lihat pada saat dialog dengan imam besar Masjid Istiqlal. Nah, ini ada beberapa ini ya, kesederhanaan, ini facts Paus Fransiskus. Ini bahwa sejak ia terpilih menjadi Paus Fransiskus, dia telah mengajarkan baik dalam perkataan maupun tindakan. Dan contohnya saat muncul di balkon kepausan itu bisa di St. Peter's di Vatikan, untuk pertama kalinya hanya mengenakan jubah putih dan sepatu hitam sederhana. Dan hingga kini sepatu yang digunakan itu sepatu yang sederhana. Yang sederhana. Kalau snack kemarin saya baca itu kan ada yang robeknya sedikit. Kalau kita biasanya kalau snack kita mau kunjungan luar negeri pasti kan sebaya baru, benar nggak? Yang baru, yang paling keren, bagus, yang paling keren, yang paling mahal kalau bisa. Tapi berbeda ini ya. Berbeda. Dan kalau seandainya pun ada informasi ini terkait dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus ini juga pernah pergi ke meja hotel dan membayar langsung tagihan hotelnya sendiri. Jadinya dia tidak mau asistennya itu untuk membayarkan, bahwa memang dia langsung. Itu mungkin salah satu kesederhanaannya dari Paus Fransiskus. Dan ia memilih untuk juga tidak pindah ke istana kepausan, namun pindah ke apartemen kepausan yang jauh lebih sederhana. Iya, ini sungguh sangat mencitrakan dan juga mengajarkan kepada tak hanya umat Katolik kalau menurut saya Togi, tapi juga ke seluruh umat beragama, bahwa pentingnya kesederhanaan itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena konsumen
konsumerisme Oke. masyarakat ini kalau misalkan dari tahun ke tahun Yeah. berdasarkan penelitian ini justru makin tinggi Yeah. gitu. Bukan karena rusak sebuah barang maka kita ganti, tapi karena bosan. Nah Yeah. ini berbeda terbalik dari Paus Fransiskus. Mereka ataupun paus ini dituntut untuk sederhana dan juga mengajarkan pentingnya berbagi Satu sama lain. satu sama lain. Ya, memang juga ini ya, citra dari Paus Fransiskus ini memang selalu ini ya, peduli terhadap kaum miskin, karena memang Betul. beliau ini sangat sederhana, sangat mempedulikan untuk ini kesejahteraan masyarakat. Ya. Tapi kalau misalkan kita melihat background dari Paus Fransiskus, Togi dan pemirsa, ini Paus Fransiskus merupakan Paus ke-266, Ya. di mana Paus Fransiskus ini Mhm. memiliki kebangsaan Argentina, Ya. Amerika, Mhm. yang pertama terpilih menjadi Paus pada konklav kepausan tahun 2013 lalu. Iya, dan beliau ini adalah penggemar sepak bola, Arisa dan pemirsa. Ini terlepas dari statusnya sebagai Paus Fransiskus, dia ini merupakan penggemar berat sepak bola, dan dia bahkan memiliki klub andalan yang disukainya, yaitu klub favorit Paus Fransiskus adalah San Lorenzo dari Argentina. Wow. Dan selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu dengan para sepak bola terkenal dunia. Baik Togi, Oke. untuk melihat situasi terkini, Mhm. kita akan kembali menyapa rekan Elsha di Iya. depan Kedutaan Besar Vatikan. Selamat pagi Elsha, bagaimana nih keriuhan dan antusias warga jelang kepergian Paus Fransiskus nih dari kedutaan menuju ke bandara? Elsha? Ya, Togi, Arlisa dan juga pemirsa, ya memang setelah Bapak Paus Fransiskus sudah beraktivitas selama 3 hari, pada hari keempat ini beliau akan melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini. Dan seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya, memang di depan sekitar Kedutaan Besar Vatikan ini sudah ramai oleh warga dari sekitar pukul 6 pagi. Beberapa juga semakin datang, semakin siang semakin ramai. Bahkan kami juga memantau sampai di seberang jalan itu sampai mulai dipadati juga oleh masyarakat. Dan untuk juga mengetahui secara lebih lanjut seperti apa antusiasme masyarakat, saya juga akan mewawancarai lebih lanjut lagi beberapa masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Selamat pagi Ibu, izin tanya dengan Ibu siapa namanya Ibu? Dengan Kristiana. Ibu izin tanya, ini sudah dari jam berapa di sini Ibu? Dari jam 6. Sudah dari jam 6 ya Ibu. Asalnya dari mana Ibu? Dari Jakarta juga. Kita paroki di Cempaka Putih. Oke, dari Paroki Cempaka Putih ya Ibu. Nah, Ibu kira-kira dari pukul 6 pagi ini sudah menantikan Bapak Paus dan beliau juga sudah melakukan berbagai aktivitas di Indonesia. Nih seperti apa sih kesan Ibu dengan Bapak Paus selama di Indonesia? Kita sangat senang ya, sangat bahagia sekali Bapak Paus bisa hadir di sini setelah sekian lama, dan semuanya sangat antusias ya, sudah menentukan selama ini. Ibu, kemarin pada saat Bapak Paus berkunjung ke beberapa tempat, ada ke Masjid Istiqlal, kemudian sempat juga di katedral bertemu dengan anak-anak di sana, bertemu dengan para uskup. Dari banyaknya kunjungan Bapak Paus tersebut, yang mana sih Ibu yang menurut Ibu paling berkesan ketika Ibu melihat atau membaca tentang kunjungan Bapak Paus tersebut? Semuanya berkesan ya, dan khususnya untuk lintas agama itu sangat untuk selalu membawa untuk perdamaian, untuk kebersamaan, dan untuk saling selalu memperhatikan untuk kami yang kecil. Dari sosok Bapak Paus, apa yang paling Ibu nantikan sampai rela menunggu sejak pukul 6 pagi Ibu? Apa yang kira-kira ingin bertemu melambaikan tangan kah, atau ingin meminta berkat kah, atau seperti apa Ibu? Tentunya kita sangat menantikan untuk bisa mendapatkan berkat ya. Untuk bisa mendapatkan berkat itu yang sangat kami harapkan dari yang menunggu di sini. Terima kasih, dan bisa berjabat tangan. Itu sungguh luar biasa bagi kami. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Kristina. Ya, Arlisa dan juga pemirsa,
itulah tadi perbincangan saya dengan masyarakat di sini dan memang mereka sangat antusias sejak pagi hari dan kami juga dapat melaporkan selain antusias masyarakat seperti Anda dapat saksikan juga di belakang saya banyak sekali TNI, Polri yang juga sudah berjaga sejak pagi hari dan kami juga dapat melaporkan bahwa sekarang kondisi jalanan juga sudah mengalami sterilisasi. Info terakhir yang kami dapatkan sebentar lagi mungkin sekitar 5-10 menit lagi bahwa Paus akan keluar untuk kemudian mengarah ke Tugu Tani, kemudian mengarah ke Bundaran HI dengan tujuan akhir nantinya akan mengarah ke Soekarno-Hatta. Arlista. Baik, terima kasih banyak Elsha, ini kalau misalkan sesuai jadwal, seharusnya kan Paus itu meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 9.45. Nah, kalau misalkan dari pemantauan Anda untuk di dalam gedung ataupun gerbang Kedutaan Besar Vatikan, ini apakah sudah ada tanda-tanda nih Paus Fransiskus akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Elsha? Baik Arlista, ya terkait dengan seperti apa persiapan di dalam gedung kedutaan besar, memang akses kami juga cukup terbatas. Kami tidak diizinkan untuk meliput di area sekitar tepatnya di depan kedutaan besar Vatikan, tetapi dari pantauan di depan gerbang kami dapat melihat bahwa memang sudah banyak tim protokoler dari kedutaan besar Vatikan yang sudah berjaga-jaga dan jumlahnya juga semakin banyak. Artinya kami mengartikan bahwa semakin banyaknya dan semakin ketatnya penjagaan di daerah depan kedutaan besar ini mungkin menjadi satu petanda bahwa Paus sebentar lagi juga akan pergi. Dan kami juga dapat melaporkan bahwa kami juga melihat mobil protokoler Paus juga sudah disiapkan. Ini sudah siap di depan kedutaan besar yang mungkin juga menjadi salah satu petanda bahwa Bapak Paus Fransiskus akan kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian mengarah ke Papua Nugini selanjutnya. Arlista. Dan saya di belakang Anda ini ada anak-anak nih. Apakah mereka izin dari sekolahnya atau bagaimana nih? Kenapa jam segini ini masih ada di depan gedung kedutaan Vatikan? Mungkin bisa ngobrol-ngobrol bareng anak-anak yang ada di belakang, Elsha? Iya, Arlista. Memang di sini juga banyak sekali anak-anak yang berada di depan dan ini juga dapat Anda saksikan. Halo Ade, dari mana Ade? Halo. Iya, Arlista ini salah satunya adalah dari sekolah Kristen Ketapang Jakarta. Beberapa dari mereka ada yang berkunjung ke sini. Arlista mungkin bersama juga dengan guru-guru mereka dari sekolah Kristen Ketapang Jakarta. Mereka menyempatkan diri juga untuk berkunjung. Jadi kami juga melihat karena memang Bapak Paus ini terkenal sosok yang sangat mencintai dan menyukai anak-anak. Dan beberapa anak-anak dalam liputan Bapak Paus sebelumnya dalam kunjungannya, beliau berkenan untuk memberikan berkat. Mungkin anak-anak di sini juga ingin meminta berkat dari Bapak Paus seperti itu. Halo Ade. Ini juga salah satunya sudah menunggu juga ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ini sudah sejak jam berapa Ibu menunggu di sini? Jam 5 di sini. Sudah dari jam 5 ya Ibu. Dari mana asalnya dan dengan siapa maaf Ibu? Dari Flores, cuman tinggalnya di Jakarta Utara. Dengan siapa Ibu namanya? Ita. Ibu Ita. Oke. Ya Ibu Ita ini bersama anaknya sedang menunggu ya Bu kedatangan Bapak Paus ya Ibu. Ya benar-benar ya. Oke, kira-kira nanti ingin meminta berkat atau bagaimana Ibu? Kalau ada waktu dikasih berkat mau. Iya, mau. Iya, itu dia tadi Arlista. Memang di sini anak-anak ada yang memang kebanyakan berumur, mungkin di bawah umur sekolah juga. Mereka masih ikut dengan orang tuanya, sehingga tujuan mereka datang ke sini memang untuk meminta berkat dari Bapak Paus. Seperti yang terjadi di kunjungan-kunjungan sebelumnya, beliau berkenan untuk memberikan berkat. Arlista. Elsha, kalau misalkan anak-anak tadi ada yang justru dari pihak sekolahnya ya untuk menunggu di depan kedutaan besar Vatikan. Nah, yang saya mau ketahui ini jalanan kan sudah mulai disterilisasi, Elsha.
Anda mendapatkan informasi nggak untuk pengalihan arus lalu lintas nih? Ini karena kan mungkin ada yang ingin beraktivitas tapi tidak bisa melewati depan kedutaan Vatikan. Ini mereka harus melewati mana? Mungkin Anda bisa menyampaikan informasinya, Elsha? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sekarang jalur sedang disterilisasi dan akan ditutup sementara, lebih tepatnya yaitu 2 km sebelum keberangkatan Bapak Paus dan juga 2 km sesudah keberangkatan Bapak Paus, area tersebut sudah disterilisasi. Dan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, menurut informasi yang kami dapatkan ini akan berjalan secara situasional, artinya mengikuti nantinya perjalanan dari Bapak Paus. Ketika Bapak Paus sudah melintas, nantinya arus lalu lintas akan langsung dibuka kembali. Tetapi untuk pengalihan arus lalu lintas, maka bagi masyarakat yang akan melintas di jalur-jalur yang akan dilintasi Bapak Paus, antara lain jalur Tugu Tani, kemudian Bundaran HI, kemudian Patung Kuda, Semanggi, dan juga arah tol dalam kota, Anda juga disarankan untuk mencari beberapa jalur alternatif lainnya. Karena memang jalur tersebut akan ditutup sehingga pastinya akan terjadi penumpukan kendaraan selama beberapa waktu. Tapi hal ini tentunya hanya sementara, karena ketika Bapak Paus sudah selesai atau sudah melintas, arus lalu lintas akan kembali dibuka kembali. Arlisa. Ya, Elsa, ini terkait mungkin warga yang sudah datang dari pagi atau enggak subuh ya. Apakah warga ini datang warga Jakarta sajakah atau mungkin dari luar kota? Togi, iya. Seperti apa, Togi? Sampaikan bahwa warga ini telah datang sejak pagi hari. Apakah warganya ini datang hanya orang warga Jakarta kah atau mungkin dari luar kota? Ya, Togi dan juga pemirsa, memang menurut wawancara kami dengan beberapa masyarakat yang sedang berkumpul di depan kedubes ini, mereka kebanyakan berasal dari Jakarta dan juga sekitarnya. Beberapa seperti tadi saya mewawancarai Ibu Ati, memang mereka berasal dari daerah Cakung, ada juga yang berasal dari daerah Cempaka Putih dan lain-lain. Ada juga yang merupakan pendatang, misalnya berasal dari Flores atau NTT, tetapi mereka kebanyakan memang berdomisili atau tinggal di Jakarta, sehingga mereka dapat datang dan juga dapat melihat Bapak Paus. Menurut pantauan kami sementara ini memang kebanyakan mayoritas mereka yang tinggal dan berdomisili di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Togi. Ya, itu mungkin kalau saya bisa lihat ini anak-anak kecil di belakang Elsa itu. Apakah mereka izin tidak masuk sekolah pada pagi hari ini, Elsa? Iya, terkait dengan anak-anak kecil di belakang saya ini, mungkin kita akan coba untuk bertanya ya dengan adik. Dari mana, adik? Tarakanita 4. Wah, ini kamu dengan siapa namanya nih? Sean. Oke, Sean. Dari Tarakanita 4, kamu kelas berapa, Sean? 2. Kelas 2. Ini kesini bareng sama mama, papa, ibu guru atau gimana? Mami. Oh, bareng sama mami. Berarti ini sedang nanti mau sekolah atau nanti sudah izin sekolah atau seperti apa, Sean? Udah izin sekolah. Oh, udah izin sama sekolah ya. Emang sudah izin sama sekolah, mau ketemu sama Bapak Paus, pengen minta berkat apa gimana, Sean? Minta berkat. Oh, pengen minta berkat. Nah, Sean, sekarang gimana sih Bapak Paus nanti mau lewat? Nanti Sean pengen dada-dada apa pengen gimana perasaan Sean? Manggil. Berarti pengen manggil ya, pengen manggil Bapak Paus nanti ya, Sean ya. Oke, kita tos dulu dong, Sean. Wah, jatuh. Kita tos dulu. Oke, ya itu dia tadi Togi dan juga pemirsa, jawaban dari Sean yang merupakan salah satu siswa dari SD Tarakanita, memang sudah izin bersama dengan orang tuanya karena memang ingin bertemu dengan Bapak Paus demi ingin mendapatkan berkat. Demikian, Togi. Bukan bolos ya, memang izin dari sekolah ya. Togi. Enak ya sekolah masa kayak gini ya, dapat izin ya. Elsa, tapi ini yang jadi
perhatian selain anak-anak, ini ada warga yang rela manjat pohon. Nah ini bisa diceritakan tidak sih kalau dari Berapa pemantauan Anda niatnya, ya? seberapa effortnya mereka untuk memanjat pohon di belakang, Elsha? Iya, memang kami seperti Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, beberapa ingin sekali untuk bertemu dengan Bapak Paus karena memang sudah sangat panjang antrian dari masyarakat sudah sampai belakang sehingga beberapa naik ke atas. Mungkin saya bercerita sedikit, Togi dan juga Arlista. Ketika saya berbincang dengan masyarakat di sini, terutama dengan umat Katolik, mereka menceritakan tentang salah satu kisah di Alkitab yang memang menceritakan ketika Yesus lewat, kemudian melambaikan tangan dan ada orang yang memang pendek dan ia naik ke atas pohon. Dan mungkin ini juga yang menjadi kisah inspiratif bagaimana masyarakat di sini juga mencoba untuk bertemu dengan Bapak Paus. Mereka juga ingin mengabadikan momen karena saya melihat juga beberapa dari mereka sudah menyiapkan telepon genggam mereka, kamera di tangan mereka demi mengabadikan momen bertemu dengan Bapak Paus. Dan memang informasi tambahan untuk Anda, Togi, Arlista dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan memang Bapak Paus nanti juga akan menyempatkan waktu tidak hanya sekedar lewat saja menuju bandara. Di depan kedubes ini mereka nanti diberikan kesempatan, Bapak Paus juga ingin berkata selamat tinggal atau berkata sampai jumpa lagi nantinya kepada masyarakat di sini, sehingga nantinya mobil Bapak Paus juga akan bergerak secara pelan-pelan, secara perlahan, sehingga momen-momen seperti inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus. Togi. Elsha, Paus Fransiskus ini kan datang ke Indonesia merupakan hal yang langka seperti yang tadi Anda sebutkan. Banyak umat Katolik yang rela datang ke Jakarta untuk melihat Paus Fransiskus. Mungkin Anda bisa mencari salah satu warga yang benar-benar niat datang ke Jakarta untuk bertemu ataupun untuk melihat Paus Fransiskus. Mungkin Anda bisa bertanya kepada umat yang ada di belakang, Elsha, kira-kira dari wilayah mana ataupun dari daerah mana, Elsha? Selain Cakung dan sebagainya ya. Oke, baik. Saya akan coba bertanya dengan warga masyarakat, bertanya dengan masyarakat di sini. Jam 5 pagi nunggu. Permisi Ibu, apakah ada yang berasal dari luar daerah Jakarta? Ibu berasal dari daerah mana, Ibu? Mohon maaf. Saya dari NTT. Ibu dari daerah NTT ya, Ibu ya. Mohon maaf, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ansi. Ibu Anski. Ibu Anski memang tinggal di Jakarta atau seperti apa, Ibu? Saya tinggal di Jakarta. Iya, Tetapi berasal dari daerah NTT, tepatnya dari daerah mana, Ibu? dari Bajawa. Iya. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan, ini kan Ibu juga berasal dari NTT, kemudian seperti apa sih Ibu ini mau bertemu dengan Bapak Paus? Ya, Iya, kami sih senang ya Bapak Paus bisa hadir setelah sekian lama ya, baru bisa mengunjungi Indonesia. Kesini saja butuh perjuangan. Berangkat dari rumah jam 5 pagi sampai sini jam 6. Nah, Ibu itu sudah menunggu dari pukul 6. Kira-kira apa yang dinantikan dari kedatangan Bapak Paus? Apakah nantinya ingin meminta berkat atau seperti apa, Ibu? Iya, kesini sih ingin meminta berkat langsung dari Bapak Paus, tapi semoga bisa ya. Dan Ibu kan juga masih ada keluarga di NTT, Ibu. Nah, seperti apa sih Ibu mungkin keluarga di NTT juga menyaksikan Bapak Paus di sini, mereka ingin bertemu juga, seperti apa, Ibu? Mungkin karena di sana kan jauh ya, butuh biaya juga. Jadi untuk kesini mungkin nggak bisa, palingan nonton di TV atau di HP gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Togi dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu masyarakat yang memang beliau berasal dari NTT, tepatnya dari Bajawa, tetapi memang tinggal di Jakarta. Karena beliau memang tinggal di Jakarta, mau menyempatkan diri untuk bisa sampai dan juga bertemu dengan Bapak Paus. Oke. Baik, terima kasih Elsha Casey atas informasi. Nanti kita akan update langsung lagi. Kita beralih ke Henry yang berada di Bundaran HI. Henry, bagaimana informasi terkini di sana atau situasi terkini di Bundaran HI, Henry? Ya baik, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Betul sekali, ini memang di pagi hari
Ini tentunya di pagi hari memang tadi kan kami sempat berbicara terkait belum terlihat keramaian yang terjadi di sekitaran Bundaran HI. Namun memang saat ini sudah mulai terlihat keramaian karena memang sudah mulai detik-detik dari melewatnya atau melintasnya Paus Fransiskus untuk menuju ke Bundaran HI dan juga untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun jika kita ingin mengetahui bagaimana situasi keramaiannya ini, sudah mulai banyak sekali umat-umat yang menunggu kedatangan atau melintasnya Paus Fransiskus untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun kita coba berbincang nih dengan salah satu warga yang sedang melintas atau melihat gitu Paus Fransiskus untuk lihat Paus Fransiskus melewati dari Bundaran HI. Halo Kak. Ini boleh dong Kak kita ngobrol-ngobrol nih. Lagi pada nunggu ya? Iya, lagi pada nunggu rame-rame. Boleh dong Kak kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh dong nih. Ini gimana nih menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus gimana nih Kak? Dengan Kakak siapa dulu namanya nih? Jennifer. Jennifer. Nah Kak Jennifer kemarin sempat ikut ibadah juga atau gimana di GBK? Enggak ikut. Gimana Kak? Merasakankah kehadiran dari Paus Fransiskus di sini gitu gimana? Ya kayaknya positif banget ya gitu, enak awalnya vibes-nya positif gitu, bagus. Datang lagi dong nanti kalau udah yang paus berikutnya. Ini kan sedang menunggu ya ramai-ramai, tapi mungkin harapannya seperti apa? Bisa bertemu kah atau langsung berpapasan atau seperti apa Kak? Dada-dadaan aja deh. Iya. Berarti lagi kerja di sepertinya langsung menyempatkan untuk melihat langsung ya? Iya betul. Lagi mau mulai masuk kantor tapi menyempatkan ke sini. Kalau boleh tahu aslinya dari mana Kak? Asli Jakarta atau dari luar daerah? Jakarta. Iya. Menyempatkan saja ya Kak ya? Iya betul ya. Ada lagi nih pemirsa juga beberapa umat lainnya juga sedang menunggu antusias dari kehadiran Paus Fransiskus gitu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana nih? Nama saya Angelia Yulia Wijaya, kami dari Ponorogo Keuskupan Surabaya. Kemarin ikut di GBK, hari ini mestinya mau ke Kedutaan Vatikan. Tapi terus dipikir lagi ya udah kita di Bundaran HI aja untuk setidaknya mungkin dada-dada dan lain sebagainya gitu, karena walaupun kemarin di GBK jauh tapi kita bisa konselebran dengan kunjungan apostolik Bapak Paus di Indonesia itu namanya perasaan, air mata, pikiran ini terkunci dan seperti mencekam yang miracle, sesuatu yang luar biasa. Ya, Ibu ini kalau boleh tahu juga mungkin keluarga di rumah di Penogoro ya. Ini bagaimana nih melihat Ibu langsung bertemu dengan Paus di GBK kemarin? Itu tadi, walaupun jauh gitu ya, tapi keseruan, kebersamaan begitu, kita benar-benar merasakan bahwa disitulah Katolik, disitulah 100% Indonesia dan 100% Katolik, bagaimana semua suku, semua bahasa ada di dalam satu gereja yang satu, kudus, Katolik dan yang apostolik. Dan itulah kami di sini 100% Indonesia dan 100% kami Katolik. Terima kasih Ibu. Mungkin ini juga masih menunggu ya, karena memang Paus juga masih berada atau di perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya udah dekat sekali ya Bu ya, berarti ini juga sama aja Bu pada menunggu juga berarti ya. Ya memang pemirsa ini juga ada juga nih salah satu warga yang juga menunggu dari kedatangan Paus Fransiskus yang akan melintas ke Bundaran HI. Dan memang kita juga akan menunjukkan kepada Anda situasi perjalanan yang ada di Bundaran HI. Ini sudah mulai terlihat, dari mulai pengamanannya juga sudah mulai terlihat bagaimana pengamanan sudah mulai terlihat, bahkan ini juga ada beberapa masyarakat yang juga amat menunggu begitu. Nah, sementara kembali ke studio karena kami akan mengupdate situasi terkini di Bundaran HI. Baik, terima kasih Henry atas informasinya. Kita kembali lagi ke depan atau situasi terkini di Kedutaan Besar Vatikan. Sepertinya terlihat ini ya, sudah bersiap-siap Paus Fransiskus akan berangkat dari Kedutaan Vatikan menuju ke Soekarno-Hatta. Ya memang kalau dilihat dari layar televisi Anda, ini untuk kendaraan pengawalan sudah mulai memposisikan kendaraannya untuk segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Namun kami belum bisa memastikan pada pukul berapa
rombongan ataupun kendaraan yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan, pemirsa. Ya, namun dikabarkan ini pada jam 9.45 ini adalah penerbangan Paus Fransiskus ini akan berangkat ke Papua Nugini. Namun sekarang sudah jam pukul 9.10 ya. Namun Paus Fransiskus belum berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau misalkan kita lihat lagi untuk rute-rutenya, pemirsa diimbau untuk menghindari rute yang memang dilewati oleh Paus, yaitu Tugu Tani, Bundaran HI, Patung Kuda, Simpang Semanggi. Nantinya rombongan Paus akan masuk ke tol dalam kota menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini sepertinya sudah mulai bergerak ya, Togi ya. Kendaraan pengawalan satu persatu sudah mulai bergerak. Berarti dapat dipastikan beberapa saat lagi Paus akan meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Coba kita sama-sama saksikan, pemirsa. Mengawal Pas Pampres yang menggunakan sepeda motor akan mengawal dari depan. Betul, akan membuka jalur juga. Untuk mobil yang akan dikendarai ataupun yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Kami informasikan pemirsa, untuk Paus Fransiskus ini datang bersama sejumlah rombongan dan juga media, di mana rombongan dari Paus ini sudah beberapa waktu lalu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah mulai naik ke pesawat yang ditumpanginya, itu pesawat plat merah, pesawat Garuda. Oke, sekali lagi situasi terkini adalah masyarakat masih menunggu. Ya. Ini sejak pagi hari. Bahkan ada yang sampai pukul 5 pagi ya. 5 pagi, adapun juga sampai pun juga ini ya. Pemirsa, ini adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Sudah terdengar keriuhan dari masyarakat umat, dari warga. Pas kampus kan dorong-dorong apa namanya? Iya. Ini baik. Kayak enggak, jadi kayak gitu. Ya, hati-hati adik. Pelan-pelan ya, yang belakang jangan dorong-dorong, kasihan di depan. Oh, gemes ya. Gemes ya.
Lagi giftnya ya. Jangan muter balik nanti nih. Sama ke Tugu Tani. Bang, gue nyebrang ya. Gue di sini nih bang. Gimana nih? Siapa? Sini bang. Jarak Pak ya. Cak, Bang. Bang, gue mau nyebrang. Mas.
Silakan mundur lagi, 1-2 langkah mundur. Bapak Ibu, silakan 1-2 langkah mundur. 1-2 langkah, Bu, mundur Bu. Biar kasihan temennya biar ya Bu, biar sama-sama, ya. Biar sama-sama ya. Ya. Oke. Mundur lagi Bapak, izin yang di depan saya silakan mundur lagi. Ini jalur kendaraannya Indonesia. Mundur Pak. Dari mana media? Kasihan ini kedorong. Ayo mundur. Ibu mundur. Nanti kasihan ibu malah berdorong yang lain. Ibu mumpung masih sekarang. Jangan bandel-bandel Ibu. Ayo Bu. Ibu. Iya antusias yang besar tapi tolong kasih jalan. Bu, tolonglah Bu. Udah, nanti jangan paksa saya keluar nanti malahan ya. Ikutin aja, nanti paksa apa keluar gitu. Ya. Nggak usah ngelawan-ngelawan. Gerai. Terus. Enggak, itu enggak mau mengikuti aturan. Aja Bu biar udah nanti di depannya sini udah ada jalannya. Terus. Nanti malah akan ditutup. Mundur biar mau saya berhenti. Ayo mundur. Mundur dikit ya. Mundur. Mundur. Ibu aja deh. Sambil maju aja Mas ya. Sampai di jalan raya di Tugu Tani. Ya, Bapak Paul luar biasa. Dan ini nggak teratur. Buka jalannya Bapak Ibu.
nyebrang semua nih. Udah lewat. Atau ini. Siap. Saya gimana? Saya gimana Mas Jack? Oke, thank you. Sana. Ya, pemirsa itu dia tadi ya, momen-momen di mana Paus Fransiskus setelah keluar dari kedutaan besar Vatikan, sekarang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah situasi terkini di Bundaran HI, pemirsa. Ya, ini banyak warga yang sudah mulai menanti di sisi ataupun pinggir jalan sambil merekam detik-detik Paus Fransiskus melewati Bundaran HI. Dan ini adalah pengawal dan juga protokol yang tengah membuka jalan untuk oke, pemirsa, itu dia baru saja kendaraan kita ya. Betul, antusias warga bisa terlihat, pemirsa, betapa senangnya mereka walaupun tidak bisa berjabat tangan ataupun mendapatkan berkat, tapi mereka sangat senang bisa melihat dari kasat mata sendiri ya. Mungkin kalau selama ini lihatnya dari televisi atau enggak sosial media, foto, walaupun cuma sebentar, mereka sangat puas ya melihat Paus Fransiskus. Sangat puas dan sangat senang. Ya, sepertinya ini karyawan para kantor ini harus kembali ke kantor ya, Alista ya, mendapatkan izin untuk melihat langsung. Ya, kenapa Togi sempat sampaikan karyawan? Karena tadi ada beberapa warga yang masih menggunakan tag ya, tag identitas mereka di kantor ya. Dan ini warga yang tengah bercerita betapa antusiasnya mereka dan langsung mengecek ponsel mereka masing-masing. Entah itu video ataupun foto Paus Fransiskus. Mereka akan share satu sama lain ya. Betul. Nah,
Ini pentingnya kalau seandainya berteman, saling mengambil angle yang berbeda-beda ya Arlista ya. Untuk melengkapi nanti puzzle-nya mungkin bisa langsung yang mana fotonya yang lebih bagus itu yang akan dicetak dan mungkin dipajang atau di-upload sosial media. Betul. Ya, karena sekarang memang ini ya, kita akan update informasi pasti melewati portal-portal ya media sosial. Oke, Nah, dari situasi Bundaran HI ini di Sudirman pemirsa. Kalau misalkan kita lihat ini petugas memang disebar di sejumlah titik ya, Togi. Oh, ini tepatnya di depan Semanggi. Universitas Atmajaya. Ya, di Simpang Semanggi, karena untuk rute dari Paus Fransiskus sendiri pemirsa, saya informasikan kembali dari Kedutaan Besar Vatikan, ini menuju ataupun melewati Tugu Tani, Bundaran HI, Patung Kuda, Simpang Semanggi, lalu masuk ke tol dalam kota hingga akhirnya meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya nanti Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat Garuda yang dicharter, dan seharusnya rencananya memang berangkatnya pada pukul 9.45. Tapi apakah mengalami kemunduran jadwal penerbangan, kita akan sama-sama memantau. Ya, sepertinya Paus Fransiskus masih jauh di belakang karena kendaraan biasa masih bisa melewati. melintas ya, masih bisa melintas di kawasan Semanggi. Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada tanggal 3 September, Togi dan pemirsa. Dan untuk hari ini 6 September, Papua Nugini akan menjadi negara kedua dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus. Papua Nugini dari tanggal 6 sampai tanggal 9 September, kemudian tanggal 9 hingga 11 September akan bertolak ke Dili, Timur Leste, dan untuk menutup kunjungan apostoliknya akan ke Singapura pada tanggal 11 hingga 13 September. Sudah terlihat rombongan dari Paus Fransiskus beberapa saat lalu. Ya, sekali lagi memang masyarakat ini hari ini antusias untuk melihat kesempatan terakhir mereka ya di Indonesia, dan banyak warga ini minta izin atau mungkin cuti hari ini ya untuk melihat langsung ya. Bapak Ibu izin agak mundur.
mahasiswa tuh. Ada yang ngaca di depan. Kacau ini depan, mundur deh. Yang tadi bang, yang awal-awal. Udah mati.